Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Ustaz Junaidi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan sharing terkait materi yang saya sampaikan waktu seminar rancangan aktualisasi untuk kegiatan Latsar CPNS tahun 2023. Jadi Latsar saya ini bertepatan di BKPSDM Provinsi Bali karena untuk CPNS dosen Kemdikbud ini penyelenggaraan Latsar tidak hanya fokus di BPSDM Kemdikbud saja, tetapi juga disebar pada berbagai BKPSDM yang lain seperti itu. Penyelenggaranya bisa BKPSDM Provinsi, LAN, maupun PPSDM Kemdikbud. Nah, judul dari seminar rancangan aktualisasi saya ini membahas tentang pembuatan konten promosi program studi D4 Produksi Media Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Untuk mentor saya ini adalah Ibu Enik Rukiati, SPT MPD. Beliau merupakan atasan langsung sekaligus ketua jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata Politeknik Negeri Jember. Nah, untuk coach saya yang menjadi pendamping atau Widya Iswara pendamping adalah Ibu Ana Agung Rai Kartini, SOS MSI. Seperti itu. Selanjutnya latar belakangnya, tentu latar belakang dari laporan rancangan aktualisasi saya adalah dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN, di mana ASN memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan juga perekat serta nomor satu bangsa. Kedua, dari keputusan Kepala LAN terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan latsar itu sebagai kewajiban bagi CPNS baru untuk mengikuti dan lulus pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian juga fungsional saya sebagai dosen di peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 terkait dosen. Nah, dosen mempunyai kewajiban melakukan tridharma. Nah, tridharma ini terdiri dari apa? Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, ini berhubungan juga dengan peran dosen sebagai penyebar informasi dan pengetahuan. Nah, di situ tentu ketika saya melihat berkaca pada instansi saya, terdapat satu isu yaitu adalah lemahnya media promosi pada website jurusan di bkp.polij.ac.id dikarenakan kurangnya konten promosi pada program studi D4 Produksi Media sebagai program studi yang baru seperti itu. Izinnya baru ada tahun 2023 dan operasionalnya baru pada 2024. Namun terdapat juga isu lain yaitu adalah kurangnya jumlah mahasiswa baru di tempat produksi media yang diterima sebanyak 14 mahasiswa dari kuota 90 mahasiswa. Nah, di sini diperlukan konten promosi yang efektif dan efisien dalam rangka penguatan media promosi melalui website pkp.polij.ac.id sehingga dapat meningkatkan jumlah mahasiswa pada program studi D4 Produksi Media. Sehingga tujuannya adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN berakhlak dengan mempromosikan program studi D4 Produksi Media Politeknik Negeri Jember Kampus 2 Kabupaten Bondowoso kepada calon mahasiswa baru, orang tua serta masyarakat luas. Sehingga manfaatnya adalah menyajikan konten yang efektif dan efisien mengenai program studi D4 Produksi Media Politeknik Negeri Jember Kampus 2 Kabupaten Bondowoso yang sesuai dengan nilai-nilai dasar profesi ASN berakhlak. Itu sekilas tentang organisasi atau instansi satuan kerja saya itu adalah Politeknik Negeri Jember. Ini sekilasnya, tentu visinya pada 2020 hingga 2024, Politeknik Negeri Jember mendukung visi misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing di bidang teknologi terapan yang menghasilkan lulusan berkarakter Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka visi Politeknik Negeri Jember adalah menjadi politeknik unggul di Asia pada tahun 2035 dengan misi yaitu pertama adalah meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang inovatif dan berdaya saing. Kedua, meningkatkan kualitas tridharma dosen pendidikan tinggi vokasi. Ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan program studi pendidikan tinggi vokasi.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas tata kelola dalam rangka reformasi birokrasi atau good governance. Selanjutnya pada homepage saya sendiri jurusan bahasa, komunikasi dan pariwisata ini tentu visinya adalah menjadi jurusan yang menyelenggarakan pendidikan unggul di bidang bahasa, komunikasi dan pariwisata di tingkat ASEAN pada tahun 2035 dengan struktur sebagai berikut, yaitu terdapat ketua jurusan, sekretaris jurusan, admin jurusan, kemudian ada kaprodi pada setiap program studi, ada kepala lab dan juga admin, serta terdapat staf pengajar dan mahasiswa, serta ada teknisi laboratorium. Untuk program studi produksi media ini memiliki visi yaitu adalah menjadi program studi yang unggul dengan meningkatkan pengetahuan dan teknologi pada bidang komunikasi, khususnya media, bersinergi dengan industri dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder serta entrepreneur. Nah, ini profil saya singkat. Jadi waktu saya presentasi saat seminar rancangan aktualisasi, saya menjelaskan ya selain background pendidikan saya yang memang sesuai dengan homepage, tentu pengalaman saya sebagai praktisi humas maupun markom dan PR di berbagai perusahaan dan instansi, serta kegiatan lain saya sebagai seorang konten kreator di YouTube, serta beberapa prestasi yang berhubungan dengan bidang ilmu komunikasi. Tentu pada memasuki analisis isu, identifikasi isu ini bersumber dari Smart ASN dan juga manajemen ASN menggunakan metode APKL. Nah, metode APKL ini tentu terdapat 5 isu yang ada di program studi saya, yaitu pertama adalah kurangnya konten promosi program studi di 4 produksi media, Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Kemudian isu kedua, kurangnya buku kerja praktik mahasiswa atau BKPM dan rencana pembelajaran semester atau RPS program studi di 4 produksi media, Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Ketiga, kurangnya fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswa program studi di 4 produksi media Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Keempat, belum adanya keterlibatan mahasiswa program studi di 4 produksi media Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan komunitas. Terakhir, kurangnya ciri khas pada program studi di 4 produksi media Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Serta dianalisis dalam APKL ini tentu terdapat 3 isu yang memenuhi syarat, 2 isu belum memenuhi syarat. 3 isu tersebut lalu mengacu pada penetapan core issue dengan menganalisis melalui metode USG, yaitu ketika dianalisis dengan metode USG, maka isu pertama yang menjadi concern pada rancangan aktualisasi saya yaitu adalah kurangnya konten promosi program studi di 4 produksi media Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Serta isu lain menempati peringkat kedua dan ketiga, yaitu adalah isu kedua, kurangnya PKPM dan RPS, ketiga adalah kurangnya fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Untuk isu peringkat satu ini saya analisis, saya uraikan melalui diagram fishbone. Untuk setelah saya uraikan, terdapat beberapa faktor seperti kurangnya strategi promosi, kurangnya konten media promosi yang menarik, kemudian kurangnya keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta berbagai faktor yang lain. Nah, dari isu tersebut yang telah ditetapkan, maka saya menetapkan gagasan solusi, yaitu adalah pembuatan konten promosi program studi di 4 produksi media Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Tentu saya menguraikan di sini, tentu harus menjawab latar belakang saya mengenai konten yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah tepat sasaran dan mudah dipahami audiens. Efisien artinya berbiaya terjangkau dengan jangkauan yang luas. Sehingga dampaknya nanti adalah dapat menambahkan dan memperbarui konten pada website bkp.polisi.ac.id. Nah, yang saya tawarkan yaitu adalah konten yang terdapat pada buklet dan juga video profile yang nantinya selain menjadi file tersendiri pada file PDF maupun file MP4, nanti bisa ditambahkan pada tampilan website. Nah, rancangannya terdiri dari 7 kegiatan. Pertama adalah kegiatan pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait dengan rancangan aktualisasi pembuatan konten promosi.
Ini berlangsung pada September minggu kedua sampai dengan Oktober minggu pertama. Nah, selanjutnya kegiatan pengumpulan dan penyusunan data untuk pembuatan konten mulai dari September minggu keempat sampai dengan Oktober minggu kedua. Kegiatan ketiga adalah pelaksanaan produksi konten promosi dalam format teks dan audiovisual dalam media promosi. Ini Oktober minggu ke-1 sampai dengan Oktober minggu ketiga. Kemudian ada pelaksanaan review konten dan layout. Ini minggu ketiga hingga minggu keempat. Kemudian ada pelaksanaan publikasi konten promosi. Ini pada Oktober minggu keempat. Ada pelaksanaan survei untuk mengetahui pengalaman pelanggan terkait konten promosi ini pada minggu keempat Oktober hingga November minggu pertama. Lalu ada pelaksanaan evaluasi pembuatan konten pada November minggu pertama hingga November minggu kedua. Jadi kegiatan pertama saya ini terkait dengan pelaksanaan konsultasi dengan mentor, terdiri dari 3 kegiatan, menghubungi mentor, terus kemudian memaparkan keseluruhan rancangan aktualisasi, kemudian meminta saran. Outputnya adalah adanya konsultasi dengan mentor. Buktinya notulensi dan dokumentasi kegiatan. Tentu untuk berkaitan dengan nilai akhlak dan juga kontribusi visi misi organisasi, tentunya kegiatan ini berujung pada penguatan core value ASN berakhlak. Kemudian pada kegiatan kedua ini pengumpulan dan penyusunan data untuk pembuatan konten promosi. Nah, ada 4 kegiatan. Pertama, identifikasi tujuan target, kemudian ada peserta yang akan menyusun data internal, menyusun data eksternal, dan juga melakukan uji petik terkait kesesuaian dan kejelasan informasi. Adanya laporan marketing plan dan biaya persona konten. Tentu buktinya adalah dokumen laporan, notulensi laporan, dan juga dokumentasi kegiatan. Arahnya tentu pertama keterkaitan dengan substansi mata pelatihan berakhlak, kontribusi kepada visi misi organisasi sehingga kegiatan tersebut menjadi penguatan core value ASN berakhlak. Terakhir terkait dengan penutup, jadi kesimpulannya adalah isu utama yang saya angkat itu terkait dengan kurangnya konten promosi D4 produksi media, Politeknik Negeri Jember, Kampus 2 Kabupaten Bondowoso. Gagasan solusi yang saya tawarkan adalah pembuatan konten promosi. Kemudian jadwalnya mulai dari 9 Oktober hingga 10 November 2024. Terdapat 7 kegiatan tadi yang sudah saya uraikan, mulai dari pelaksanaan konsultasi hingga pelaksanaan evaluasi kegiatan. Sekian yang bisa saya sharing pada video kali ini terkait dengan apa saja yang saya sampaikan pada seminar rancangan aktualisasi untuk Latsar. Ini bisa menjadi referensi teman-teman ketika teman-teman sudah diterima menjadi ASN dan juga sudah melaksanakan Latsar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.